Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Ratu Balqis merupakan legenda yang sering muncul dalam kisah Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Ratu selaku istri Nabi Sulaiman adalah manusia setengah jin. Benarkah demikian? Kali ini kita akan membahas dari mana Ratu Balqis berasal. Di video kali ini kita akan mengungkapkan 3 pendapat berbeda dari ahli sejarawan. Benarkah Ratu Balqis adalah keturunan dari bangsa jin? Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah islami menarik lainnya. Balqis adalah seorang ratu yang terkenal dari kerajaan bernama Saba. Saba adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi yang terletak di wilayah Yaman saat ini. Lalu, benarkah Ratu Balqis berasal dari bangsa jin atau manusia setengah jin? Pendapat pertama datang dari Imam Zainuddin Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir. Beliau mengisahkan bahwa sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah dari Ratu Balqis yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Saba memiliki satu hobi yang unik, yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu, ketika berada di tengah hutan, dia merasakan sangat haus. Dari kejauhan, dia melihat sebuah tenda, kemudian raja pun mendatanginya. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda itu. Setelah sang raja mendekat ke tenda, dari dalam tenda keluar seorang kakek-kakek. Lalu sang raja pun minta disediakan minuman untuknya kepada kakek ini. Si kakek pun langsung memanggil anaknya yang dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Ketika itu dari dalam tenda keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari, dan di tangannya memegang cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut. Raja pun terpaku takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada kakek ini yang tak lain adalah ayah dari wanita ini. Ayah dari wanita ini berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja tidak peduli. Dan singkat cerita, keduanya pun menikah, akan tetapi dengan sebuah syarat. Jika sang raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja pun senang bukan kepalang mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta kerajaan ketika sang raja wafat. Namun tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki ini pun dibunuh oleh ibunya. Ketika raja mengetahui hal itu, dia pun sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasannya kenapa anak itu dibunuh. Karena jika sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Pada akhirnya, sang raja hanya bisa terdiam dan menahan rasa penasaran itu. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Mereka menamakannya dengan Balqis, dan untungnya anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi. Sang raja pun tampak senang tapi bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya pada suatu hari, raja pun tak bisa menahan penasarannya.
dia mendatangi istrinya dan menanyakan apa alasan waktu itu anak laki-lakinya dibunuh. Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya, maka terjadi talak saat itu juga. Dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar bahwa malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memujinya, dan banyak yang dari mereka yang menggambarkan kerajaannya. Sesuai janjimu waktu itu, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Kemudian istri raja yang dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Kemudian pendapat yang kedua datang dari kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Beliau mengisahkan bahwa ayah Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Raja dari kerajaan itu punya kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Balqis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah karena takut apabila dia punya seorang istri, maka sang raja akan memaksa istrinya itu untuk melayani nafsu bejat sang raja. Pada suatu hari, ketika si menteri ini sedang berada dalam sebuah perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Kemudian pria itu bertanya kepada si menteri, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki istri?" Kemudian menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri dari rakyatnya untuk melayani nafsu bejatnya." Lalu pria ini pun menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan bisa memaksanya." Dan sang menteri menjawab, "Mana mungkin, pasti raja tetap akan memaksanya." Kemudian pria ini berkata, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau untuk menikahi putrinya. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria ini. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama dengan Balqis. Dan yang terakhir, pendapat yang ketiga datang dari buku tafsir Ibnu Adil. Beliau mengisahkan bahwa ayah Balqis adalah seorang raja di Yaman yang berasal dari keturunan agung Ya'rub bin Qahtan. Pada suatu hari, dia berkata kepada raja-raja lain yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Raja Ya'rub bin Qahtan berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu, Raja Ya'rub tidak mau menikah dengan putri para raja-raja yang berada di luar kekuasaannya itu. Akhirnya sang raja dinikahkan dengan wanita yang berasal dari golongan jin yang bernama Raihanah binti Syakan. Kemudian dari hasil pernikahan keduanya, mereka hanya memiliki seorang anak gadis yang diberi nama Balqis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balqis adalah manusia setengah jin adalah ketika Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman. Dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya, karena Balqis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar. Padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Di peristiwa ini ada seorang ulama yang mengatakan ketika Balqis mengangkat celananya itu, Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat kedua betis dari Ratu Balqis ditumbuhi bulu tak seperti wanita manusia pada umumnya. Ini menandakan bahwasannya dia adalah manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya.
Dan berkatalah Nabi Sulaiman, sesungguhnya ini adalah istana licin terbuat dari kaca. Kemudian berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Bahkan ada juga beberapa ahli tafsir beranggapan lantai kaca itu memang sengaja dibuat Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balqis, sekaligus untuk membuktikan bahwasannya benarkah apa yang dikatakan orang-orang kalau Ratu Kerajaan Sabah itu merupakan manusia setengah jin. Sebenarnya masih ada beberapa versi kisah lainnya mengenai asal-usul Ratu Balqis ini, yang kisah ini tercantum di dalam kitab-kitab para sejarawan. Namun dari semua kisah tentang asal-usul Ratu Balqis ini membuat seorang ulama terkenal asal Irak menyampaikan di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani. Beliau mengatakan bahwa hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balqis adalah jin merupakan hadis yang sandarannya lemah, dan cerita seputar pernikahan dengan bangsa jin hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Asy-Shinqiti juga menyimpulkan di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan bahwa secara lahiriah hadis tentang orang tua Balqis adalah hadis yang dhaif. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani sedangkan jin adalah ruhani. Manusia berasal dari tanah sedangkan jin tercipta dari nyala api. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan mustahil bisa menghasilkan seorang anak. Demikianlah kisah asal-usul Ratu Balqis. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.